Ya, kami akan lanjutkan dialognya bersama dengan Pak Ahmad Ramadan dan juga Pak Joni Martinus. Saya tadi terpotong di Pak Joni. Jadi Pak, dari PT KAI sampai sekarang belum memproses ya, apakah kemudian terduga ataupun tersangka teroris ini dipecat atau seperti apa? Masih menunggu proses hukumkah atau bagaimana Pak? Iya, betul sekali, Mas. Jadi saat ini ya tentu mulai kemarin yang bersangkutan sudah tidak lagi melaksanakan kedinasan seperti biasa. Dan sekali lagi bahwa kami sampaikan jika nantinya oknum karyawan ini secara sah terbukti melakukan tindak terorisme, maka kita akan melakukan tindakan tegas, yaitu mengambil langkah-langkah sanksi-sanksi yang berat Hmm. sampai dengan pemecatan sebagai yang bersangkutan sebagai pegawai kereta api ya seperti itu. Oke, nah setelah kejadian ini artinya bagaimana kemudian filter atau perekrutan yang dilakukan PT KAI menghindari kejadian serupa ini terjadi, Pak Joni? Ya, tentu berkaca dari kejadian ini ya, kami akan melakukan evaluasi untuk melakukan tentu peningkatan-peningkatan atau pengetatan pada saat nanti rekrutmen berikutnya jika nanti ada proses rekrutmen. Dan kami juga saat ini dari manajemen Kereta Api Indonesia sudah memberikan instruksi bahwa setiap kepala daerah baik itu di wilayah daerah operasi maupun di divisi regional maupun di semua balai yasa dan sampai ke stasiun-stasiun untuk lebih mengawasi secara intensif semua anggota-anggotanya. Dan juga kita sekarang saat ini sudah mulai Mas menyisir ya konten-konten akun-akun media sosial yang dimiliki oleh pegawai KAI. Nah, Ya. tentu ini sekali lagi kita lakukan untuk mencegah agar hal serupa ini tidak terulang lagi. Ya, karena kan Seperti itu. kalau yang tadi disampaikan juga oleh Densus 88 ini kan yang bersangkutan sudah terafiliasi dengan kelompok terorisme sudah sangat lama ini Pak, 13 tahun ya. Artinya memang pengawasan selama ini juga belum sampai ke sana ya soal bagaimana kemudian gerak-gerik dari karyawan misalnya yang mencurigakan. Ya, dapat kami sampaikan Mas Renhat bahwa uh, kami sudah melakukan cross check ya ke tempat yang bersangkutan bekerja. Jadi yang bersangkutan ini adalah petugas lansir yang bekerja di stasiun Jakarta Kota. Nah, Hmm. kami sudah melakukan pengecekan ke sana, ke teman-teman yang bersangkutan, ke atasan langsung yang bersangkutan, bahwa dalam kesehariannya ini yang bersangkutan ini bekerja dengan baik. Ya. Artinya selalu dinas sesuai dengan SOP atau standar operasional prosedur yang sudah Hmm. ditetapkan. Hmm. Kemudian yang bersangkutan ini memang selama ini secara kedinasan itu tidak pernah ada masalah kedinasan. Artinya dia Oke. selalu masuk kerja, Hmm. menjalankan pekerjaan sesuai dengan apa yang sudah diberikan kepada dari manajemen kepada yang bersangkutan. Kemudian juga beliau ini yang bersangkutan ini dalam interaksi dengan sesama pegawai di tempat dia bekerja itu tidak menunjukkan hal-hal yang mencurigakan atau hal-hal yang menonjol. Artinya Oke. berinteraksi secara wajar dan tidak menutup diri. Nah, ini yang memang kami perlu lagi antisipasi kepada semua pegawai walaupun dalam kondisi misalnya pegawai-pegawai tersebut Baik. dalam kesehariannya bertindak secara wajar atau normal. Oke, saya kembali ke Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Pak Ahmad Ramadan, jadi tadi kan juga dikatakan bahwa ada rencana ya dari pelaku ini untuk menyerang Makobrimob dan juga markas TNI. Sejauh apa ini Pak rencana ini memang tengah diupayakan oleh yang bersangkutan dan apakah ada alasan di balik rencana ini untuk apa ini? Untuk amaliyah kah untuk apa atau untuk apa? Ya, kalau berdasarkan hasil interogasi ya, penyidik Densus 88 kepada yang bersangkutan pengakuannya seperti itu. Merupakan upaya atau merupakan amaliyah ya, amaliyah yang dia lakukan ya. Amaliyah itu adalah tindakan yang akan mereka lakukan, yang akan dia lakukan ya. Nah, tentu ketika kita melihat jumlah senjata api yang banyak ini, tentu kita akan mendalami apakah dia melakukan dengan sendiri
ataukah berkelompok. Sekali lagi, ini kita masih perlu mendalami ya. Dengan ditemukannya 16 pucuk senjata dan jumlah amunisi yang banyak, tentu kita harus mengembangkan lebih jauh ya, mendalami lebih jauh tindakan yang akan dilakukan ini, tindakan secara individu sendiri atau secara berkelompok. Oke. Tentu kita mohon waktu dan mohon memberikan kepercayaan kepada tim Densus 88 untuk melakukan pendalaman, penyelidikan, dan penyidikan lebih lanjut. Oke, tapi Demikian. ya Pak, tapi dugaan awal pelaku ini sendiri atau tidak sebetulnya, atau memang ada kelompok ya, lone wolf kah atau justru ramai-ramai begitu? Kalau kita melihat yang namanya jaringan ya, jaringan terorisme, tentu jaringan ini sifatnya bisa lone wolf, tapi bisa juga dia memiliki kerjasama ya dengan Ya. teman-temannya. Jadi sifat dari teroris ini ya, dia bisa melakukan secara sendiri, namun bagaimanapun juga bisa berkomunitas kalau kita melihat ajakan ya. Ya. Ajakan dari postingan, seruan untuk melakukan jihad ya, dengan undercover melakukan penjualan ya. Tentu ini yang harus kita waspadai ketika dia menemukan teman, tentu yang harus kita pikirkan tindakan bersama-sama yang dia lakukan ya. Ya. Apapun itu, sendiri maupun kelompok, tindakan yang dilakukan ini adalah sebuah tindakan yang membahayakan ya. Oke. Tindakan terorisme yang perlu kita lakukan pencegahan dan penegakan hukum. Ya, Demikian. baik. Brigjen Pol Ahmad Ramadan, terima kasih banyak Pak Karopenmas sudah meluangkan waktu. Kita akan tunggu nanti bagaimana proses pengungkapan dari terduga teroris ini, apakah kemudian sendiri atau secara jaringan atau seperti apa. Terima kasih juga VP Public Relation PT KAI Pak Joni Martinus sudah berbagi waktu. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat sore. Terima kasih.